Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa poin-poin penting untuk apa? Untuk pengetahuan buat kita semuanya. Tentang apa? Saya akan membahas tentang ekonomi, yaitu biaya dan estimasi biaya. Buat pengetahuan kita semua, buat belajar, untuk menambah pengetahuan. Nah, dari beberapa poin-poin penting nanti bisa dicatat, kemudian dihafalkan, dan diingat untuk mahasiswa, untuk pelajar SMA sederajat, bahkan untuk masyarakat pun ini menjadi suatu pengetahuan untuk kita semua. Saya akan share screen tentang pembahasannya supaya apa nanti bisa dicatat, bisa dilihat, kemudian bisa dihafalkan suatu saat nanti ketika tidak ada, jadi masih ada catatannya. Oke, nah biaya dan estimasi biaya. Biaya, biaya ini memang tidak asing lagi bagi kita semua, akan tetapi lebih spesifiknya, arti dari sebuah biaya itu adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kemudian jenis-jenis biaya. Ada dua jenis biaya, yaitu jenis biaya berdasarkan keputusan, jenis biaya berdasarkan perilaku. Jenis biaya berdasarkan keputusan, ada biaya relevan, yaitu relevan cost, dan biaya tidak relevan. Biaya relevan, suatu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Kemudian, biaya tidak relevan, yaitu kebalikannya irrelevant cost. Sedangkan biaya tidak relevan merupakan suatu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan lainnya. Nah, jenis biaya berdasarkan perilaku ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap merupakan suatu biaya yang jumlah totalnya merupakan suatu biaya yang akan tetap konstan atau tidak berubah-ubah ya, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu aktivitas atau kegiatan. Biaya variabel atau variable cost itu biaya merupakan yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Kemudian ada biaya semi variabel atau mixed cost. Nah, biaya semi variabel yaitu suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun memiliki biaya variabel di dalamnya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya juga ada karakteristik biaya. Nah, karakteristik biaya ini salah satu hal penting dalam analisis biaya adalah perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit. Apa perbedaannya? Biaya eksplisit atau explicit cost ini berarti pengeluaran aktual perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian biaya implisit berarti nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan
dalam aktivitas produksinya sendiri gitu. Ada karakteristik biaya alternatif atau opportunity cost dan biaya akuntansi. Definisi biaya alternatif ini mengenai kesempatan terlebih dahulu untuk mendapatkan bunga atau suatu pengembalian atas dana-dana investasi sebagai biaya alternatif atau unopportunity cost. Kemudian ada biaya akuntansi. Biaya akuntansi ini biaya merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang penyediaan informasi yang dibutuhkan suatu akuntansi, keuangan, dan manajemen sebuah perusahaan. Kemudian ada biaya tambahan atau incremental cost dan biaya terbenam. Biaya tambahan ini suatu alternatif yang tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan dipilih. Sedangkan biaya terbenam adalah salah satu jenis biaya yang dikenal dan diakui di dunia ekonomi. Sunk cost adalah biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh seseorang dan tidak dapat dipulihkan kembali. Kemudian dari klasifikasi biaya, nah klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Klasifikasi ini memang biasanya disajikan dalam beberapa poin-poin sebagai berikut. Yang pertama ada klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. Pertama ada biaya produksi atau production cost, kemudian ada biaya pemasaran atau marketing expenses, kemudian ada biaya administrasi dan umum, general administration expenses. Berdasarkan kegiatan atau volume produksi ada dua. Yang pertama ada biaya variabel yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, berdasarkan objek yang dibiayai, yang pertama ada biaya langsung, direct cost, kemudian biaya tidak langsung, indirect cost, kemudian berdasarkan pembebanan periode akuntansi, ada pengeluaran modal atau capital expenditure, kemudian ada pengeluaran penghasilan. Setelah itu, ada yang namanya biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan tidak dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek, biasanya ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu ada kurva biaya jangka pendek. Nah, biaya tetap atau FC adalah biaya yang besarnya tidak berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Berapapun jumlah produksi akan mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan adalah tetap, gitu ya. Biaya produksi jangka panjang. Proses periode produksi jangka panjang yaitu periode produksi di mana produsen dapat mengubah faktor produksi tetap atau jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Nah, biaya produksi jangka pendek. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya ya.
Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu pertama ada tingkat produksi yang ingin dicapai, kemudian ada sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, kurva biaya jangka panjang ada kurva LAC menunjukkan biaya produksi per unit terendah untuk setiap output pada setiap skala pabrik yang dapat dibangun. LAC menyinggung semua kurva biaya rata-rata jangka pendek short run average cost atau SAC yang mencerminkan semua alternatif perencanaan skala yang dapat dibangun oleh perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian ada estimasi biaya. Yang biaya tadi sudah selesai, kemudian ada estimasi biaya. Estimasi biaya erat kaitannya dengan analisis biaya, yaitu pekerjaan yang menyangkut pengkajian ya, biaya kegiatan-kegiatan terdahulu yang akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun perkiraan biaya sesuai dengan namanya ya, estimasi biaya. Ada cost engineering. Cost engineering menurut AACA dan American Association of Cost Engineer adalah area dari kegiatan engineering di mana pengalaman dan pertimbangan engineer dipakai pada aplikasi prinsip, teknik, dan ilmu pengetahuan di dalam masalah perkiraan biaya dan pengendalian biaya. Kemudian ada hubungan estimasi biaya dengan cost engineering. Estimasi biaya ini merupakan bagian yang penting dari cost engineering karena membantu dalam menentukan perkiraan biaya yang diperlukan untuk suatu proyek konstruksi. Jadi poin-poin pentingnya juga banyak ya dari sini juga. Kemudian ada jenis-jenis biaya nih. Jenis-jenis biaya ini ada estimasi perencanaan, estimasi independen, estimasi anggaran, estimasi max atau min. Metode perkiraan biaya ini menurut Pak Soeharto pada tahun 1995, salah satu metode perkiraan biaya yang sering dipakai adalah unsur metode yang menganalisa unsur-unsurnya. Kemudian ada klasifikasi fungsi menurut unsur-unsurnya menghasilkan bagian atau komponen lingkup proyek yang berfungsi sama. Kualitas perkiraan biaya menurut Pak Soeharto pada tahun 1995, kualitas suatu perkiraan biaya yang berkaitan dengan akurasi dan kelengkapan unsur-unsurnya tergantung pada hal-hal berikut nih. Ada tersedianya data dan informasi, teknik atau metode yang digunakan, kecakapan dan pengalaman estimator, ada tujuan pemakaian biaya proyek. 5 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menghitung biaya nih. Ada 5 poin penting ya. Yang pertama ada bahan, ada buruh, ada peralatan, ada overhead, kemudian profit. Harga satuan pekerjaan. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar harga satuan bahan. Nah, setiap bahan atau material mempunyai jenis dan kualitasnya sendiri. Hal ini menyebabkan harga material beragam ya.
Untuk sebagai patokan harga biasanya didasarkan pada lokasi daerah bahan tersebut, berasal dan disesuaikan dengan harga patokan di pemerintah. Secara umum dapat disimpulkan dengan persamaan 2:1 sebagai berikut. H titik S pekerjaan sama dengan H titik S bahan plus HS upah plus HS kemudian alat, yaitu 2:1. Contoh penggunaan estimasi biaya. Estimasi biaya ini seringkali dilihat sebagai hal yang sangat kompleks dan membebani. Padahal tanpa kita sadari ya, kita menggunakan estimasi biaya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembelian dalam jumlah besar, pembayaran bulanan, anggaran rumah tangga, keuangan pribadi. Kemudian daripada itu juga ada tanggung jawab pengelola pengadaan. Tanggung jawabnya apa? Yang pertama menyusun, mengelola, dan meninjau estimasi biaya. Kemudian memanfaatkan berbagai sumber data dan input untuk menetapkan estimasi biaya yang secara realistis. Kemudian memastikan semua pihak yang terlibat memahami berbagai macam bagaimana estimasi biaya ini dapat ditetapkan dan asumsi yang digunakan. Menerapkan dan mematuhi prinsip pengadaan, terutama pada saat menyusun estimasi biaya. Meninjau dan memeriksa kembali akurasi estimasi biaya dan mempertimbangkan perubahan, kenaikan harga, inflasi, dan modifikasi. Dasar-dasar estimasi biaya nih, yang pertama ada penyusunan dan pembaruan estimasi biaya. Yang kedua, sumber informasi penyusunan estimasi biaya. Asumsi estimasi biaya. Kemudian, estimasi biaya dan tahapan perencanaan. Kemudian ada estimasi biaya dan tahap pengelolaan kontrak. Ada unsur-unsur dalam estimasi biaya juga. Para penanggung jawab dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan estimasi biaya ada 3 poin di sini. Ada akuntabel, kemudian bertanggung jawab, dimintai konsultan. Metode umum estimasi biaya, cost estimating, yaitu gambaran umum estimasi biaya dan metodenya. Ada order of magnitude, yaitu apa? Membantu penyusunan anggaran awal dengan memperhatikan pokok atau disebut dengan item ya, pekerjaan dalam lingkup proyek bersifat umum dan merupakan alat yang efektif untuk memberikan estimasi kasar. Contohnya dalam pembangunan rumah, misalkan dalam hal produksi. Kemudian ada parametrik. Ini menggunakan data biaya dan teknik-teknik statistik yang sebelumnya untuk memperkirakan biaya yang akan datang. Dengan asumsi bahwa hal-hal yang mempengaruhi biaya di masa lalu akan mempengaruhi biaya di masa depan. Jadi itu gambaran umum dari belakang riwayat-riwayatnya. Metode umum estimasi biaya ini juga ada yang namanya analogous, yaitu menggunakan praktik-praktik terbaik yang umumnya diterapkan apapun jenis pengadaannya. Kemudian ada engineering ST, menyusun estimasi biaya keseluruhan dengan menggabungkan rincian estimasi dari tingkat bawah, struktur rincian kerja, work breakdown structure atau disebut dengan WBS. Nah, ini juga tidak
lupa ya, ada sumber resiko estimasi biaya. Yang pertama, ketidakpastian yang terkait dengan ketersediaan informasi. Yang kedua, masukan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan estimasi biaya. Ada waktu, validitas data, perubahan ekonomi, faktor pengaruh eksternal, kemudian mitigasi risiko secara keseluruhan. Untuk diingat juga ya, mengurangi ketidakpastian cukup ingat INK, yaitu increase information, tingkat informasi, no negligency, yaitu jangan lalai. Kemudian ada know the requirements atau pahami persyaratan. Jadi ada 3 poin penting nih, cukup ingat INK ya. Nah, bisa dicatat. Oke, pembahasan biaya dan estimasi biaya sudah selesai. Nanti bisa ditonton berulang-ulang, bisa dicatat juga ya. Ada salah satu kata-kata yang bisa menjadi motivasi buat kita semua. Closing statement dari saya yaitu carilah tempat di mana keberadaanmu bisa dihargai, bukan dibutuhkan. Karena hidup ini kita akan sering bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan. Namun, mereka sering lupa bagaimana cara menghargai. Bisa dijadikan story buat yang mau nih. Jadi kata-kata ini memang bisa direnungkan buat kita semuanya ya. Terima kasih kepada semuanya yang mau mendengarkan, mau membaca. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terkhususnya untuk mahasiswa yang sedang mengampu pendidikan sarjana di universitas, khususnya di semester 4 mungkin ya ini. Jadi di program studi Fakultas Sosial dan Ekonomi, khususnya di manajemen, mungkin ini bisa dijadikan patokan juga ya. Sekian dan terima kasih atas waktunya juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki lancar, dan menjalankan aktivitas-aktivitas kita semuanya. Oke, sampai jumpa kembali lagi di pembahasan yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.